Dari dunia sepak bola, pemirsa Timnas Indonesia bersiap menghadapi Irak. Skuad Garuda tetap termotivasi untuk memberikan kejutan meski memiliki rekor tidak memuaskan saat berjumpa Timnas Irak di berbagai kompetisi. Karena kita butuh menang melawan Irak, harus tampil dengan kekuatan penuh, 3 poin, dan juga kita harus bisa menang melawan Filipina. Draw aja sama Irak itu sudah bagus, ya tergantung juga pertandingan di Hanoi, di mana Vietnam akan berhadapan dengan Filipina. Kalau pertandingan di sana draw dan kita draw juga dengan Irak, ya kita sudah lolos. Sudah nggak perlu menunggu lama. Apalagi kalau Filipina mampu membuat kejutan dan mengalahkan Vietnam, ya udah pasti kita akan lolos. Jadi kita bukan hanya menentukan kita sendiri, tapi juga akan ditentukan dengan pertandingan yang lain. Ya, kita tunggu saja, ya pertarungan itu. Banyak teman-teman semua para penggemar, ya masyarakat sudah menantikan laga kita terutama menghadapi Irak. Ini pertandingan krusial ya buat kita untuk bisa mendapatkan poin mumpung kita bermain di kandang, dan peluang kita untuk menuju ke putaran ketiga sangat terbuka. Itu percaya dirinya tinggi banget. Nice. Kan? Yes. Hernando terutama. Itu bener-bener bikin gue gue ini kan in this case gue hanya fans. Gue nggak jauh beda sama kita yang ada di sini sama netizen yang nonton. Kita fans berat Timnas Indonesia, di mana kita pengen mereka perform. Gue lihat 3 pemain ini pede banget, yakin banget, percaya diri pede, dan public speakingnya keren ya. Public speakingnya keren. Pasti gue tanya si Kondil apa itu semua oke, nggak ada secuil negatif. Komunikasi antar pemain yang diaspora itu bagus semua, mereka saling kontak. Ternyata menurut Marcelo dan Hernando semua bisa bahasa Inggris. Gue tanya siapa aja yang bisa bahasa Inggris, dia bilang semua yang pemain lokal. Iya. Dan gue agak amazed ya, which is good, ya kan? Jadi komunikasi nggak ada masalah. Terus komunikasi dengan pelatih juga itu nggak ada masalah, semua bagus. Ya menurut gue sih udah optimis ya. Tapi ini memberikan harapan gue lebih tinggi lagi bahwa we can win loh dengan lawan Irak pun. Iya. Karena gue lihat gelagatnya pemain-pemain ini itu luar biasa positifnya. Iya. Itu jadi modal besar dong Coach. Absolutely. Ya. Karena sepak bola is a mind game ya. Orang sering lupa, bukan strategi, bukan apa. Mantap. Mindset, lu masuk ke lapangan, there is only one option, you have to win. Ya. Entah hasilnya apa kita nggak tahu, tapi mindsetnya itu masuk ke lapangan kita harus menang. It's a Dan war. mereka memiliki itu. Ya. Nanti ketemu lawan Irak, kayaknya persiapan kita udah cukup amat lumayan waktunya, matang juga. Dan di lain sisi Irak ini agak sedikit ngeremehin kita. Kenapa? Karena tanggal 1 mereka baru kumpul, tanggal 2-nya mereka baru berangkat ke Indonesia pakai pesawat pribadi dari Irak. Dan itu baru pemain-pemain lokalnya aja, baru pemain-pemain lokal yang berangkat. Karena apa? Karena pemain-pemain Irak yang ada di Eropa itu akan berangkat masing-masing ke Jakarta juga, gabung sama yang lain. Tapi sesuai prediksi gue memprediksi kalau Irak akan menurunkan lapis 2. Kenapa gue prediksi itu? Karena dia udah pasti lolos sebenarnya. Jadi benar juga ternyata ada sekitar 6 pemain dari Irak yang pertama kali akan debut di sini. Jadi ada pemain-pemain baru yang baru dipanggil sama pelatihnya masuk ke timnas Irak. Dia akan dimainkan nanti lawan Indonesia. 6 pemain cukup banyak karena 6 pemain ini pasti dimainin semuanya. Mau ngapain jauh-jauh dibawa kalau nggak dimainin. Nah, yang feeling gue dia pakai lapis 2, ya kemungkinan besar lawan kita dia pakai lapis 2. Ini justru kesempatan emas buat kita. Ya kita harusnya sih bisa nyuri poin lawan Irak karena banyak pemain yang baru akan debut. Oh seru juga ya, sekjen, profesional asing, tenaga asing. Memang nggak ada lagi. Kok Bapak pikirannya Ya mumpung semuanya seolah-olah nggak ada orang kita yang sanggup diaspora jadi banyak, sekjen. Bos. Masih jadi sekjen nggak sanggup apa kita? Kita nggak tahu kan di sana ada yang sekolah manajemen football, diaspora. Bapak aja bisa jadi sekjen. Semuanya. Hah? Oh gitu ya? Sekjen, diaspora, dirut liga, diaspora. Why not? Ini satir apa ini? Ya kalau boleh regulasinya semua orang kan based on regulasi. Jadi mendingan Sekarang beli menurut Anda, sebentar. Bung Toel, Ya, kalau kejadiannya kayak begitu, kita membangun sepak bola kan bukan yang di lapangan ada saja. membangun, ada membentuk. Bentar. Kalau membangun jangka panjang, membentuk Tahu. tuh shortcut, Tahu. akselerasi lah Anda bilang. Iya, makanya mentang-mentang ada buah impor, beli aja buah impor gitu. Gak usah tanam buah pohonnya. Ini kalau kebiasaan dari netizen plus 62 adalah untuk membuli para pemain timnas Indonesia, ya gimana caranya mereka bisa bermain dengan tenang?
Kalau timnas Indonesia menang, kalian memujinya setinggi langit. Ya kan, wah hebat, ini top. Tapi nanti mereka sekali saja melakukan kesalahan, kalian menjatuhkan dia. Nah, gak boleh seperti itu dong. Kita semua harus mengapresiasi perjuangan dari para pemain tim nasional Indonesia. Apakah pada saat mereka membela tim nasional Indonesia atau pada saat mereka bermain bagi klub mereka masing-masing, itu berlaku juga bagi semua pemain dari tim nasional Indonesia. Sebelumnya juga kita tahu Marcelino juga dibully habis-habisan, padahal yang perlu kita lakukan adalah kritikan saja, itu pun yang soft. Jadi bukan kritikan yang kasar gitu. Kalau kita mengkritik secara kasar, kan nggak fair juga. Karena Marcelino Ferdinand juga punya perasaan kan. Dia pemain muda, yang masih harus belajar banyak. Betul kan teman-teman? Jadi saya juga mengkritik Marcelino Ferdinand, tapi nggak mungkin saya mengatakan, wah ini pemain yang nggak benar, nggak mungkin. Karena yang akan melakukan penilaian sebenarnya adalah sang pelatih, dalam hal ini Sintayong. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya, karena jempol kalian adalah bukti kalian cinta Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong rupanya masih membutuhkan pemain sepak bola Elkan Bagot. Elkan Bagot menjadi bek andalan Timnas Indonesia, menggantikan JIZ tidak bisa memperkuat Timnas Indonesia. Pria kelahiran tanggal 23 Oktober tahun 2002 Bangkok, Thailand itu sempat tidak mendapat panggilan oleh Sintayong. Kali ini Elkan Bagot benar-benar dipanggil Sintayong. Kabar pemanggilan Elkan Bagot oleh Sintayong beredar luas di media sosial. Bergabungnya Elkan Bagot akan memperkuat lini pertahanan Timnas Indonesia vs Tanzania. Pemain bek Elkan Bagot menyesal, namanya tidak dipanggil Sintayong memperkuat skuad Timnas Indonesia. Elkan Bagot tidak disiplin, Sintayong kecewa saat Indonesia vs Guinea. Akibatnya Sintayong kena ganjaran kartu merah dari wasit FIFA. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong tidak butuh pemain tidak menghargai tim. Sintayong butuh pemain serius menghadapi kualifikasi Piala Dunia. Elkan Bagot melalui media sosialnya mengatakan permintaan maaf. Elkan menyesal karena tidak bisa bergabung di Timnas Indonesia. Sintayong tidak merasa kehilangan bek Sintayong. Sintayong banyak pilihan pemain mengisi bek Timnas Indonesia. Salah satunya Muhammad Ferrari. Sintayong juga banyak pilihan pemain naturalisasi mengisi bek pertahanan Indonesia. Sintayong tidak memanggil Elkan Bagot pada 22 skuad Timnas Indonesia berbuntut panjang. Elkan Bagot tidak mau lagi dipanggil Timnas Indonesia. Baru-baru ini, Sintayong dikabarkan memanggil Elkan Bagot. Sintayong memberikan kesempatan kedua kepada Elkan Bagot dapat bermain bersama Timnas Indonesia. Sintayong membutuhkan posisi bek diisi JIZ tidak bisa ikut memperkuat Timnas Indonesia. Pertandingan terdekat Timnas Indonesia vs Timnas Tanzania pada tanggal 3 Juni tahun 2024. Diwawancarai awak media, Sintayong menegaskan dirinya tidak ada masalah apapun dengan Elkan Bagot. Kalaupun akhir-akhir menuai masalah, itu murni kebijakan untuk memperkuat Timnas Indonesia. Sintayong meminta awak media tanya balik kepada Elkan Bagot. Silahkan tanya sendiri kepada Elkan Bagot mengenai masalahnya, ucapnya. Sintayong fokus bersama Timnas Indonesia menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup F Zona A. Timnas Indonesia semakin kuat. Pengamat sepak bola dunia banyak menilai perubahan luar biasa terjadi pada sepak bola Indonesia. Sintayong mampu mengubah sepak bola Indonesia menjadi mengerikan bagi tim lawan. Bukan tidak mungkin Timnas Indonesia mengalahkan tim-tim hebat Eropa. Saat ini dunia tidak lagi remehkan sepak bola Indonesia. Sejumlah pelatih sepak bola menyaksikan langsung kehebatan Timnas Indonesia. Sintayong sukses bersama pemain naturalisasi mengubah pola permainan Timnas Indonesia. Thomas Doll, pelatih Persija Jakarta mengungkapkan, mulai saat ini dirinya tidak lagi menganggap remeh sepak bola Indonesia. Pelatih asal Jerman itu mengakui kehebatan Timnas Indonesia. Ia berharap, Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Berita selanjutnya, Sain Patinama sebut Timnas Indonesia punya kepercayaan diri yang baik untuk menang lawan Irak dan Filipina. Bek Timnas Indonesia, Sain Patinama, penuh percaya diri menatap laga melawan Timnas Irak dan Filipina dalam lanjutan Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dia mengaku optimis bisa meraih hasil bagus karena ketangguhan skuad Timnas Indonesia yang telah dibuktikan saat menghadapi Vietnam.
Ya, timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab, skuad Garuda kini sedang menempati posisi runner-up di grup F dengan mengumpulkan 7 poin dari 4 laga. Timnas Indonesia pun akan menentukan nasibnya lewat 2 laga terakhir grup F. Mereka akan menghadapi Irak pada tanggal 6 Juni tahun 2024 dan Filipina pada tanggal 11 Juni tahun 2024. 2 laga tersebut berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Tim besutan Sintayong itu pun hanya membutuhkan 1 kemenangan untuk bisa lolos ke fase berikutnya. Timnas Indonesia pun kini sudah menggelar latihan perdana pada Selasa tanggal 28 Mei tahun 2024. Sebanyak 18 dari 22 pemain yang dipanggil pun sudah mengikuti latihan yang dipimpin langsung Sintayong. Timnas Indonesia sejatinya tak mendapat hasil manis di 2 laga awal putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka hanya bisa mendapat kekalahan 1-5 dari Irak dan imbang 1-1 dengan Filipina. Namun, Sain Patinama melihat hal berbeda untuk laga nanti. Sain Patinama optimis timnas Indonesia bisa mendapat hasil bagus dari Irak dan Filipina. Menurutnya, skuad Garuda memiliki tim bagus dan dibuktikan saat mengalahkan Vietnam sebanyak 2 kali di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret lalu dengan skor 1-0 dan 3-0. Ya, tentu saja, kami punya tim bagus, kami menunjukkannya pada laga terakhir melawan Vietnam. Jadi, saya yakin kami punya kepercayaan diri yang baik melawan Irak dan Filipina, kata Sain Patinama di Jakarta, Rabu, tanggal 29 Mei tahun 2024. Sementara itu, Sain Patinama mengatakan para pemain keturunan khususnya sedang beradaptasi terhadap cuaca panas di Jakarta, sebelum menghadapi Irak. Namun, ia menilai hal tersebut juga bakal dilakukan saat timnas Indonesia menghadapi Tanzania. Untuk lawan Irak, semuanya kita beradaptasi dulu dengan cuaca dan selanjutnya bersiap untuk pertandingan pertama. Nanti juga akan uji coba lawan Tanzania terlebih dahulu, ujar Sain Patinama. Sebelum menghadapi Irak dan Filipina, timnas Indonesia akan terlebih dahulu menggelar pertandingan uji coba. Skuad Garuda bakal melawan Tanzania di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Minggu tanggal 2 Juni tahun 2024 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita selanjutnya, kabar buruk dari timnas Indonesia. Sintayong konfirmasi JIZ absen lawan Irak. Kabar buruk datang dari timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menjamu Irak dan Filipina di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 6 dan tanggal 11 Juni tahun 2024. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong pun telah mengumpulkan pemain sejak Senin, tanggal 27 Mei tahun 2024, tim pun memulai latihan perdana di lapangan B Komplek GBK, pada Selasa, tanggal 28 Mei tahun 2024, sore WIB. Meski demikian, tak semua pemain hadir dalam latihan tersebut. Beberapa nama seperti Pratama Arhan, Justin Hubner, Jordi Amat dan JIZ masih belum hadir. Meski kompetisi di Eropa sudah selesai, namun JIZ masih membela timnya. Venezia yang bermain di laga final playoff promosi Serie B menghadapi Cremonese. Venezia akan bertanding pada tanggal 31 Mei dan tanggal 3 Juni tahun 2024 mendatang. Untuk JIZ, karena dia masuk playoff promosi Serie B, maka dia baru datang tanggal 5 Juni, kata Sintayong. Bahkan Sintayong telah mengkonfirmasi JIZ absen saat timnas Indonesia melawan Irak, jadi pertandingan lawan Irak dia tidak akan bermain, kata Sintayong. JIZ berhasil membawa Venezia finish di posisi 3 klasemen akhir Serie B bermain di playoff promosi Serie B. Venezia berhasil menyingkirkan Palermo di babak semifinal dengan skor agregat 3-1. Jika Venezia berhasil menaklukkan Cremonese, maka tim asuhan Paolo Vanoli ini akan menyusul Parma dan Como 1907 untuk bermain di kasta tertinggi Liga Italia, Serie A pada musim depan.